Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia Allah menyertai kita senantiasa dalam damai sejahtera. Ya Tuhan, berilah kami mengenali apa yang Tuhan firmankan, agar kami tahu sejatinya tujuan hidup kami yang Tuhan taruhkan dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudara, dengan tujuan apakah Allah menciptakan manusia? Pada umumnya, orang beriman meyakini bahwa Tuhan Allah lah Sang Maha Pencipta dan tidak ada sesuatu terjadi di luar kendali atau di luar kehendak Tuhan. Pasti ada tujuan penciptaan Allah itu. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ada gambaran tujuan Allah menciptakan manusia. Berfirmanlah Allah, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Manusia diciptakan Allah segambar dengan dia, artinya menurut citra Allah, blueprint Allah, yaitu mempunyai sifat-sifat ilahi, mencerminkan keilahian, serta diberkati, ayat 28, dan agar beranak cucu, serta berkuasa atas segala apa yang ada di dunia. Dalam suasana Firdaus yang serba indah, nyaman, penuh bahagia. Namun sayang sekali, kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, melanggar peraturan Allah, tidak taat dan tidak setia, jatuh ke dalam bujukan iblis, sehingga akhirnya suasana Firdaus yang indah dan bahagia itu tak dimiliki lagi. Sebaliknya, manusia jatuh ke dalam kehidupan yang sukar dan banyak tantangan serta ancaman bahaya. Padahal dari awalnya tidak dirancang untuk menderita dan susah hidupnya. Kitab Kejadian menulis 4 kali bahwa apa yang diciptakan Allah sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 10, ayat 21, ayat 25, dan ayat 31. Jadi Allah sungguh-sungguh maha baik dan berniat baik atas penciptaan manusia. Oleh karena ketidaktaatan manusialah Allah menghukum Hawa dan Adam, seperti ditulis di Kejadian 3 ayat 10. Firman-Nya kepada perempuan itu, yaitu Hawa,
susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Sedangkan kepada Adam diberi kutuk. Ayat 17-19. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara-saudara, kata sampai engkau kembali lagi menjadi tanah merujuk kepada sepanjang hidup manusia. Sampai mati akan banyak penderitaan karena dosa mengikuti bujukan iblis, bujukan setan. Sekalipun demikian, Allah yang esa dan penuh kasih tetap dengan janjinya memberkati manusia, dan lebih dari itu Allah akan mengembalikan manusia kembali dalam relasi, dalam hubungan yang dekat, yang akrab, seperti saat manusia masih di Firdaus, pada saat yang akan ditentukan nanti oleh Allah. Dan Allah yang tidak mungkin ingkar, tidak mungkin berdusta, tidak mungkin melanggar janjinya sendiri, menghendaki agar manusia dalam hidupnya mengarah kepada tujuan penciptaan, yaitu manusia segambar Allah yang memuliakan Allah. Yesaya 43 ayat 7 mengatakan, semua orang yang disebut dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ya, manusia diciptakan untuk memuliakan Allah. Allah adalah yang paling mulia dalam hidup manusia. Seharusnya begitu. Tetapi yang terjadi malah banyak laku jahat, melanggar hukum Allah. Berbagai modus operandi kejahatan makin bermacam-macam. Media sosial serta media lainnya selalu penuh berita seperti itu. Kondisi seperti ini sudah disampaikan dalam penglihatan Paulus yang tertulis dalam kitab 2 Timotius 3. Antara lain demikian, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara-saudara, itulah gambaran manusia saat ini. Kalau kita mau jujur, setidaknya relatif banyak manusia berulah begitu. Bahkan disebut di ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka,
Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya, meskipun beragama, tetapi menunjukkan sebagai orang yang tak punya agama dan tidak menjalankan dengan benar. Sesungguhnya manusia sendiri yang melenceng, menyimpang dari tujuan Allah menciptakan manusia. Oleh karena pengaruh si dosa, padahal upah dosa adalah maut, kematian kekal. Tidak kurang-kurangnya Allah mengutus nabi-nabinya, setidaknya sejak Nabi Nuh. Namun, manusia masih jauh dari tujuan diciptakannya. Lalu, bagaimana bisa dipulihkan sehingga berkenan kepada Allah dan berusaha hidup untuk memuliakan Allah? Karena Allah sangat rindu, sangat ingin manusia pulih lagi hidup dalam suasana Firdaus. Maka Allah yang Esa dan Kudus datang sendiri dalam rupa manusia Yesus Kristus dengan tujuan pemulihan, penebusan dari salah dan dosa. Bagi Allah dengan segala kekuasaannya sangat mudah datang dalam rupa malaikat atau manusia. Rencana pemulihan Allah ini tidak tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk, tidak. Tapi saat manusia jatuh dalam dosa itulah Allah memberi tanda melalui sabdanya kepada iblis yang kala itu berwujud sebagai ular. Firman Allah dalam Kejadian 3 ayat 15 demikian, Aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, yaitu keturunan iblis, dan keturunannya, turunan manusia. Turunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau, si ular, akan meremukkan tumitnya. Ya, terjadi pertentangan antara iblis dan manusia sepanjang hidupnya, dan turunan perempuan, yaitu keturunan sang manusia, yaitu Yesus, yang akan meremukkan keturunan si iblis penggoda itu, akan meremukkan kepala iblis. Untuk itu, Yesus harus mengalami peperangan dengan penguasa iblis di neraka melalui kematian di kayu salib dengan cara keji dan sadis. Saudara-saudara, itulah cara yang memang Allah lakukan dengan pengorbanan Yesus Kristus. Seharusnya manusialah yang turun bertarung dengan penguasa neraka, namun digantikan oleh Yesus, karena tak mungkin manusia sanggup melawan sendiri. Bangkitan Yesus dari kematian itulah tanda kemenangan atas kuasa maut, atas kematian kekal, dan itu juga menjadi tanda kemenangan orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena Yesus datang dari Allah dengan cara yang ajaib melalui perawan Maria. Paulus dalam Kolose 1 ayat 18 hingga 20 mengatakan, Yesuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yesuslah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Yesus yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus, dan oleh Yesuslah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Allah mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya, melalui darah Yesus, melalui salib Yesus Kristus,
manusia kemudian dipulihkan dan berkenan kepada Allah, serta kembali ke tujuan hidupnya, yaitu memuliakan Allah hingga masuk ke kehidupan firdaus sejati di surga. Itulah yang akan dilakukan Yesus bagi manusia yang percaya padanya. Puji nama Tuhan. Amin. Amin.